Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Matematika Angkatan 2018 Universitas Negeri Jakarta ingin menyampaikan materi tentang aplikasi dari supremum dan infimum yang telah kami pelajari selama perkuliahan analisis real 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anissa, Herda Dwiyanti, Nimas Ayu. 2.5 Aplikasi supremum. Secara umum, supremum atau infimum memiliki sifat yang sesuai dengan sifat aljabar dan urutan bilangan real. Teorema 2.7 Sifat supremum atau infimum. Misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C anggota dari bilangan real, misalkan C plus X adalah himpunan C plus X di mana X anggota dari H dan CH adalah himpunan CX di mana X anggota dari H. Maka berlaku supremum A plus H sama dengan A plus supremum H. Infimum A plus H sama dengan A plus infimum H. Supremum CH sama dengan C supremum H untuk C lebih besar dari 0. Infimum CH sama dengan C infimum H untuk C lebih besar dari 0. Teorema 2.8. Misalkan F dan G fungsi dengan rank terbatas di D, untuk setiap X anggota dari D, Fx kurang dari sama dengan Gx, maka berlaku supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd. Infimum Fd kurang dari sama dengan infimum Gd. Beberapa aplikasi sifat supremum yang utama. Yang pertama ada sifat Archimedes. Yang kedua, pembuktian adanya bilangan irasional akar 2. Dan yang ketiga, pembuktian kerapatan bilangan rasional dan irasional di R. 2.5.1 Sifat Archimedes. Teorema 2.9. Misalkan X anggota dari bilangan real, maka terdapat NX anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga NX lebih besar dari X. Ini menyeratkan bahwa selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari sebuah bilangan real. Pembuktiannya, misal X anggota dari bilangan real. Andaikan untuk setiap N anggota dari bilangan asli, N kurang dari sama dengan X. Ini menunjukkan X merupakan batas atas dari bilangan asli. Jadi, bilangan asli terbatas di atas sehingga, menurut aksioma kelengkapan, bilangan asli memiliki supremum. Misalkan S adalah supremum dari bilangan asli. Pilih S-1 kurang dari S, maka terdapat N0 anggota dari bilangan asli sehingga N0 lebih besar dari S-1 atau dengan kata lain, N0 plus 1 lebih besar dari S. Hal ini kontradiksi dengan S batas atas dari bilangan asli. Jadi pengandaiannya salah. Harusnya terdapat NX anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga NX lebih besar dari X. Akibat 2.1. Jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat NY anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per NY kurang dari Y. Untuk pembuktiannya, karena N lebih besar dari 0, untuk setiap N anggota dari bilangan asli, maka 1 per N lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Misalkan Y lebih besar dari 0, maka 1 per Y anggota dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, terdapat NY anggota dari bilangan asli sehingga NY lebih besar dari 1 per Y, atau dengan kata lain, terdapat NY anggota dari bilangan asli sehingga 1 per NY kurang dari Y. Akibat 2.2. Jika Z lebih besar dari 0, maka terdapat NZ
anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga NZ kurang NZ minus 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari NZ. Untuk pembuktiannya, karena Z anggota dari bilangan real, maka menurut sifat Archimedes, terdapat N anggota dari bilangan asli sehingga N lebih besar dari Z. Pandang himpunan H merupakan himpunan N anggota dari bilangan asli di mana N lebih besar dari Z. S merupakan subset dari bilangan asli dan S tidak sama dengan himpunan kosong karena terdapat N elemen dari bilangan asli dan terdapat N lebih besar dari Z. Menurut sifat well ordering, H mempunyai elemen terkecil. Sebut elemen tersebut NZ, maka berlaku NZ-1 kurang dari sama dengan Z kurang dari NZ. Andaikan NZ kurang 1 lebih besar dari Z, maka NZ-1 anggota dari H, sementara NZ-1 kurang dari NZ. Hal ini kontradiksi dengan NZ elemen terkecil dari H. Jadi, haruslah NZ-1 kurang dari sama dengan Z. Selanjutnya 2.5.2, pembuktian adanya bilangan irasional akar 2. Teorema 2.10. Terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Buktinya, pertama-tama kita bentuk himpunan H, himpunan X anggota bilangan real, di mana X kuadrat kurang dari 2. Himpunan ini tak kosong karena terdapat satu anggota H, satu anggota bilangan real, dan satu kuadrat kurang dari 2, maka himpunan H terbatas. Dari bukti di atas, karena terdapat dua anggota bilangan real, sehingga untuk setiap X anggota H, X kurang dari 2 karena X kuadrat kurang dari 2 kuadrat. Akibatnya, sesuai dengan aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum bilangan real. Misalkan bilangan real itu S, sehingga bisa ditulis S sama dengan supremum dari H. Selanjutnya, klaim S kuadrat sama dengan 2. Andaikan S kuadrat tidak sama dengan 2, ini berarti S kuadrat lebih besar dari 2 atau S kuadrat kurang dari 2. Sekarang akan ditunjukkan keduanya tidak mungkin. Untuk yang pertama, kasus 1, S kuadrat lebih besar dari 2. Pandang S kuadrat kurang dari 2 lebih besar dari 0, sehingga S kuadrat min 2 per 2S lebih besar dari 0, yang mengakibatkan 2S per S kuadrat min 2 merupakan anggota dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N anggota bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar dari 2S per S kuadrat min 2, atau min 1 per N lebih besar dari min dari S kuadrat min 2 per 2S. Lalu lihat pertidaksamaan tersebut. Dari pertidaksamaan itu, maka dapat disimpulkan untuk setiap X anggota H, X kuadrat kurang dari 2, 2 kurang dari S min 1 per N, ini menunjukkan bahwa S min 1 per N, batas atas S yang jelas lebih kecil dari S. Kontradiksi dengan fakta bahwa S merupakan supremum dari H. Untuk yang kedua, kasus S kuadrat kurang dari 2. Pandang 2 min S kuadrat lebih besar dari 0, sehingga 2 min S kuadrat per 2S plus 1 lebih besar dari 0, yang mengakibatkan 2S plus 1 per 2 min S kuadrat merupakan anggota bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N anggota bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar dari 2S plus 1 per 2 min S kuadrat, atau 1 per N kurang dari 2 min S kuadrat per 2S plus 1. Lalu pandang pertidaksamaan tersebut. Dari pertidaksamaan tersebut menunjukkan bahwa S plus 1 per N merupakan anggota dari H. Karena S plus 1 per N lebih besar dari S, maka hal ini kontradiksi dengan S merupakan batas atas H. Jadi pengandaian tersebut salah, sehingga S kuadrat sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real Terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan supremum H. Kemudian yang ketiga ada teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional.
Teorema 2.11. Misalkan X dan Y bilangan real di mana X lebih kecil dari Y, maka 1 terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X lebih kecil dari R lebih kecil dari Y. Yang kedua, terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga X lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Sebagai bukti, 1 untuk X lebih kecil dari Y, terdapat beberapa kemungkinan urutan X dan Y, yaitu 0 kurang dari X kurang dari Y, 0 sama dengan X kurang dari Y, X lebih kecil dari 0 sama dengan Y, X kurang dari 0 kurang dari Y, atau X kurang dari Y kurang dari 0. Yang pertama, untuk 0 kurang dari X kurang dari Y. Perhatikan bahwa Y dikurang X lebih besar dari 0, sehingga 1 dibagi Y dikurang X elemen bilangan real. Akibatnya, menurut sifat Archimedes, terdapat N anggota bilangan asli, sedemikian sehingga N lebih kecil dari 1 dibagi Y min X. Selanjutnya diperoleh NY dikurang NX lebih besar dari 1 atau NY lebih besar dari NX ditambah 1 sebagai persamaan 2.1. Sementara karena NX lebih besar dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes, terdapat M anggota bilangan asli sedemikian sehingga M dikurang 1 lebih kecil sama dengan NX lebih kecil dari M sebagai persamaan 2.2, kemudian pandang persamaan M dikurang 1 lebih kecil sama dengan NX, yang berarti M lebih kecil sama dengan NX ditambah 1. Kemudian sesuai dengan persamaan 2.1 diperoleh M lebih kecil sama dengan NX ditambah 1 lebih kecil dari NY atau M lebih kecil dari NY sebagai persamaan 2.3. Kemudian dari persamaan 2.2 dan 2.3 diperoleh NX lebih kecil dari M lebih kecil dari NY. Selanjutnya diperoleh X kurang dari M per N kurang dari Y. Jadi terdapat R sama dengan M per N sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Yang kedua ada kasus 0 sama dengan X lebih kecil dari Y. Karena Y lebih besar dari 0, maka 1 per Y elemen bilangan real. Menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar dari 1 per Y atau 1 per N lebih kecil dari Y, dan 1 per N lebih besar dari 0 sama dengan X. Jadi terdapat R sama dengan 1 per N sehingga X lebih kecil dari L, R lebih kecil dari Y. Yang ketiga, kasus X kurang dari 0 sama dengan Y. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y kurang dari min X, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus B. Kemudian, kasus yang keempat, X kurang dari 0 kurang dari Y. Jelas di sini terdapat R sama dengan 0 sehingga X lebih kecil dari R lebih kecil dari Y. Kemudian yang terakhir kasus X kurang dari Y kurang dari 0. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 kurang dari min Y kurang dari min X, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus A. Kemudian yang kedua, karena X lebih kecil dari Y, maka X per akar 2 lebih kecil dari Y per akar 2. Seperti juga dibuktikan pada bagian 1 teorema ini, terdapat 5 kemungkinan urutan X per akar 2 dan Y per akar 2, yaitu pertama untuk 0 kurang dari X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Dari bukti bagian 1, terdapat R sama dengan M per N, sehingga X dibagi akar 2 lebih kecil dari R lebih kecil dari Y per akar 2. Kemudian dipilih S sama dengan R akar 2 sebagai bilangan irasional sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Kemudian yang kedua untuk 0 sama dengan X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Dari bukti bagian 1, terdapat R sama dengan 1 per N sehingga X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Kemudian pilih S sama dengan R akar 2 sebagai bilangan irasional sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Kemudian yang ketiga, untuk X per akar 2 kurang dari 0 kurang dari Y per akar 2. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y per akar 2 kurang dari min X per akar 2, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus B. Kemudian yang keempat, kasus X per akar 2 kurang dari 0 kurang dari Y per akar 2. Karena dalam kasus ini 0 kurang dari Y per akar 2, kita bisa menggunakan bilangan irasional S yang sama pada kasus B, sehingga X kurang dari S kurang dari Y. Kemudian yang terakhir, X per akar 2 kurang dari Y per akar 2 kurang dari 0.
Dengan mengubah urutannya menjadi 0 kurang dari min y per akar 2 kurang dari min x per akar 2, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus A. Lanjutnya contoh soal. Yang pertama, misalkan H merupakan himpunan 1/n-1/m, di mana M dan N merupakan bilangan asli. Tentukan infimum H dan supremum H. Penyelesaiannya, untuk menduga infimum H dan supremum H, ingatlah bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 0 kurang dari 1/n kurang dari sama dengan 1, dan untuk setiap bilangan asli M berlaku min 1 kurang dari sama dengan min 1/m kurang dari 0. Akibatnya, 0 plus min 1 kurang dari 1/n, min 1/m kurang dari 1 plus 0. Jadi, kita bisa menduga infimum dari H sama dengan 0 plus min 1, yaitu min 1. Dan supremum dari H, yaitu 1 plus 0, yaitu 1. Yang A, klaim 1 sama dengan supremum dari H. Karena untuk setiap M dan N anggota bilangan asli, maka 1/n kurang dari sama dengan 1 dan min 1/m kurang dari sama dengan 0, sehingga 1/n min 1/m kurang dari sama dengan 1. Jadi, untuk setiap 1/n min 1/m anggota H, 1/n min 1/m kurang dari sama dengan 1, sehingga 1 adalah batas atas H. Misalkan, R kurang dari 1, sehingga 1 min R lebih besar dari 0, dan 1/1 min X anggota dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, terdapat MR anggota bilangan asli sedemikian sehingga MR lebih besar dari 1/1 min R, atau 1 min R lebih besar dari 1/MR, atau min 1/MR lebih besar dari R min 1. Lalu, pilih NR sama dengan 1 sehingga 1/NR min 1/MR lebih besar dari 1 plus R min 1 sama dengan R. Jadi, jika F-nya itu kurang dari 1, maka terdapat 1/NR min 1/MR anggota H, 1/NR min 1/MR lebih besar dari H juga merupakan anggota H, maka supremum H adalah 1. Lalu yang B, klaim min 1 itu sebagai infimum dari H. Karena untuk setiap M dan N anggota bilangan asli, maka 1/n lebih besar dari 0 dan min 1/m lebih besar dari sama dengan 1. Sehingga 1/n min 1/m lebih besar dari min 1. Jadi, untuk setiap 1/n min 1/m anggota dari H, 1/n min 1/m lebih besar dari min 1, sehingga min 1 merupakan batas bawah dari H. Misalkan, J itu lebih besar dari min 1, sehingga J plus 1 lebih besar dari 0, dan 1/J plus 1 merupakan anggota dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, terdapat NY anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga NJ lebih besar dari 1/J plus 1, atau J plus 1 lebih besar dari 1/NJ. Pilih MJ sama dengan 1, sehingga 1/NJ min 1/MJ kurang dari J. Jadi, jika J-nya itu lebih besar dari min 1, maka terdapat 1/NJ min 1/MJ anggota dari H, dan 1/NJ min 1/MJ kurang dari J juga merupakan anggota dari H. Maka, infimum dari H adalah min 1. Lalu contoh yang kedua, misalkan H himpunan tak kosong yang terbatas di bilangan real. Misalkan C-nya lebih besar dari 0 dan CH merupakan himpunan CX, di mana X merupakan anggota dari H. Tunjukkan bahwa infimum dari CH adalah C infimum H. Penyelesaiannya, yang pertama, karena untuk setiap X itu anggota H, X-nya lebih besar dari infimum H, maka untuk setiap CX anggota CH, CX-nya itu lebih besar dari sama dengan C infimum H. Jadi, C infimum H merupakan batas bawah dari CH. Yang kedua, misalkan J lebih besar dari C infimum H, maka J per C lebih besar dari infimum H. Menurut teorema infimum, terdapat X0 anggota H sedemikian sehingga X0 kurang dari J per C. Jadi, jika J-nya itu lebih besar dari C infimum H, maka terdapat CX0 anggota CH, sehingga CX0 kurang dari J. Kemudian yang ketiga, misalkan X subhimpunan tak kosong di bilangan real. Misalkan F pemetaan X terhadap bilangan real memiliki jangkauan terbatas di bilangan real. Jika C elemen bilangan real, tunjukkan supremum C ditambah Fx, di mana X elemen X sama dengan C ditambah supremum dari
himpunan fx di mana x elemen x. Penyelesaiannya, misalkan C ditambah fx sama dengan himpunan C ditambah fx di mana x elemen x dan fx adalah himpunan fx di mana x elemen x. Jelas bahwa C ditambah fx subset dari bilangan real dan tak kosong karena x bukan himpunan tak kosong. Karena f pemetaan dari x ke R memiliki jangkauan terbatas, maka fx memiliki supremum. Dengan demikian, C terbatas, sehingga sesuai dengan yang telah kita tunjukkan sebelumnya bahwa jumlah dua himpunan terbatas juga terbatas, maka C ditambah fx juga terbatas. Akibatnya, C ditambah fx juga memiliki supremum. Akan ditunjukkan supremum C ditambah fx sama dengan C ditambah supremum fx dengan yang pertama sifat supremum fx memberikan fx kurang dari sama dengan sub fx untuk setiap fx elemen fx. Akibatnya untuk setiap C ditambah fx elemen C ditambah fx dan C ditambah fx kurang dari sama dengan C ditambah supremum fx. Jadi, C ditambah supremum fx adalah batas atas dari C ditambah fx. Kemudian misalkan R kurang dari C ditambah supremum fx, sehingga R dikurang C lebih kecil dari supremum fx. Menurut teorema supremum, terdapat fx0 elemen fx dan fx0 lebih besar dari R dikurang C juga elemen fx. Dengan kata lain, terdapat C ditambah fx0 elemen C ditambah fx, dan C ditambah fx0 lebih besar dari C ditambah R min C sama dengan R juga anggota C ditambah fx0. Jadi, jika R kurang dari C ditambah supremum fx, maka terdapat C ditambah fx0 elemen C ditambah fx, dan juga C ditambah fx0 lebih besar dari R juga himpunan dari C ditambah fx. Jadi supremum dari C ditambah fx di mana x elemen x sama dengan C ditambah supremum fx di mana x elemen x. Kemudian yang keempat, misalkan A dan B subhimpunan tak kosong dari bilangan real yang terbatas di atas. Misalkan A ditambah B adalah himpunan A ditambah B di mana A elemen A dan B elemen B. Tunjukkan supremum A ditambah B sama dengan supremum A ditambah supremum B. Penyelesaiannya, karena A dan B himpunan kosong, maka A ditambah B juga tak kosong. Selanjutnya, karena A dan B terbatas di atas, maka terdapat M1 dan M2 elemen bilangan real, sehingga A kurang dari sama dengan M1 untuk setiap A elemen A, dan B kurang dari sama dengan M2 untuk setiap B elemen B. Akibatnya, A ditambah B kurang dari sama dengan M1 ditambah M2 untuk setiap A ditambah B elemen A ditambah B. Ini menunjukkan bahwa A ditambah B terbatas di atas dan karenanya memiliki supremum. Kemudian, sifat supremum sebagai batas atas memberikan A lebih kecil sama dengan supremum A untuk setiap A elemen A dan B kurang dari sama dengan supremum B untuk setiap B elemen B. Akibatnya, untuk setiap A ditambah B elemen A ditambah B dan A ditambah B lebih kecil dari supremum A ditambah supremum B. Jadi, supremum A ditambah supremum B adalah batas atas dari A ditambah B. Kemudian misalkan R kurang dari supremum A ditambah supremum B, sehingga X kurang dari supremum A lebih kecil dari supremum B. Menurut teorema supremum, jika X dikurang supremum A lebih kecil dari supremum B, maka terdapat B0 elemen B dan B0 lebih besar dari X dikurang supremum A juga elemen B0, yang ekivalen dengan X dikurang B0 lebih kecil dari supremum A. Selanjutnya juga menurut teorema supremum, karena X dikurang B0 lebih kecil dari supremum A, maka terdapat A0 elemen A dan A0 lebih besar dari X dikurang B juga elemen A, atau A0 ditambah B0 lebih besar dari X. Jadi, jika R kurang dari supremum A ditambah supremum B, maka terdapat A0 ditambah B0 elemen A ditambah B, dan A0 ditambah B0 lebih besar dari X juga elemen A ditambah B.
Kesimpulannya, terbukti bahwa supremum A ditambah supremum B sama dengan supremum A ditambah supremum B. Selanjutnya, jika Z lebih besar dari 0, tunjukkanlah terdapat N anggota dari bilangan asli sehingga 1/2 pangkat N kurang dari Z. Penyelesaiannya, karena Z lebih besar dari 0 dan len 2 tidak sama dengan 0, maka minus len Z per len 2 anggota dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, terdapat N anggota dari bilangan asli, sehingga N lebih besar dari minus len Z per len 2, di mana N len 2 lebih besar dari minus len Z. Len 2 pangkat N lebih besar dari len Z pangkat minus 1. 2 pangkat N lebih besar dari 1 per Z, sehingga didapat Z lebih besar dari 1/2 pangkat N. Selanjutnya, misalkan A lebih besar dari 0, tunjukkan terdapat bilangan real X yang memenuhi X kuadrat sama dengan A. Penyelesaiannya, misalkan A lebih besar dari 0, pertama akan dibentuk himpunan H yang merupakan himpunan H anggota dari bilangan real di mana H kuadrat kurang dari A. Himpunan ini tak kosong karena 0 merupakan anggota dari H. Himpunan ini juga terbatas di atas karena terdapat A plus 1 anggota dari bilangan real, sehingga untuk setiap H anggota dari H kurang dari A plus 1, karena H kuadrat kurang dari A plus 1 kuadrat. Akibatnya, menurut aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum. Misalkan supremum H adalah X. Selanjutnya, klaim X kuadrat sama dengan A. Andaikan X kuadrat tidak sama dengan A. Ini berarti X kuadrat lebih besar dari A atau X kuadrat lebih kecil dari A. Akan ditunjukkan keduanya tidak mungkin. Untuk X kuadrat lebih besar dari A, pandang X kuadrat minus A lebih besar dari 0, sehingga X kuadrat minus A per 2X lebih besar dari 0, yang mengakibatkan 2X per X kuadrat minus A anggota dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar dari 2X per X kuadrat minus A atau minus 1 per N lebih besar dari minus X kuadrat min A per 2X. Pandang pertidaksamaan berikut. Jadi, untuk setiap H, anggota dari H kuadrat kurang dari A kurang dari X per 1 per N, ini menunjukkan bahwa X minus 1 per N merupakan batas atas dari H, yang jelas lebih kecil dari A. Pernyataan ini kontradiksi dengan fakta bahwa A merupakan supremum dari H. Selanjutnya, untuk X kuadrat kurang dari A. Pandang A minus X kuadrat lebih besar dari 0, sehingga A min X kuadrat per 2X plus 1 lebih besar dari 0, yang mengakibatkan 2X plus 1 per A min X kuadrat anggota dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N anggota dari bilangan asli. Sedemikian sehingga N lebih besar dari 2X plus 1 per A min X kuadrat, atau 1 per N kurang dari A per X kuadrat per A min X kuadrat per 2X plus 1. Pandang pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaan berikut menunjukkan bahwa X plus 1 per N merupakan anggota dari H. Pernyataan ini kontradiksi dengan fakta bahwa X merupakan batas atas dari H, karena X plus N lebih besar X plus 1 per N lebih besar dari X. Jadi seharusnya X kuadrat sama dengan A. Akibatnya terdapat X sama dengan akar dari A, anggota bilangan real di mana X merupakan supremum dari H.
Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.